ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Nah, ketemu lagi dengan saya Dewi dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Namun sebelumnya, tidak lupa saya mengingatkan agar kita semua selalu menjaga diri untuk melindungi diri dari virus COVID-19, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak aman. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai interaksi sosial. Adapun tujuan kita mempelajari materi interaksi sosial hari ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang kedua, kita dapat mendeskripsikan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, kita dapat mengklasifikasikan faktor dari interaksi sosial. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, yaitu di mana kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk itu kita memerlukan interaksi dengan orang lain agar kita dapat hidup bersama-sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Kita bisa lihat, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, itu ada dua orang yang saling bersalaman. Itu merupakan contoh dari interaksi individu dengan individu. Yang kedua, ada seorang guru yang sedang mengajar, merupakan contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, ada pertandingan sepak bola, itu merupakan contoh interaksi antar kelompok dengan kelompok. Apa syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan dari beberapa orang pihak, baik secara bersentuhan melalui salaman misalnya, atau tidak bersentuhan, misalnya melalui media telepon atau SMS. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara langsung maupun menggunakan alat bantu untuk mendapatkan respon ataupun tanggapan. Nah, contohnya misalnya pada saat kalian menegur seseorang, apakah sudah terjadi interaksi sosial? Belum tentu. Kenapa? Dapat disebut interaksi sosial apabila saat kita menegur orang tersebut merespon atau menjawab teguran kita. Tapi apabila dia tidak menoleh, tidak menjawab, maka belum bisa disebut interaksi sosial. Untuk itu, perlu adanya satu kontak sosial maupun komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial dapat kita simpulkan berdasarkan syarat interaksi sosial yang terjadi. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu, bisa dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, ada tujuan tertentu. Yang keempat, berlangsung secara timbal balik, berarti adanya respon. Ada 4 faktor-faktor interaksi sosial. Di antaranya ada imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Amatilah gambar berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Yap, di situ ada dua orang anak yang sedang meniru gaya kedua orang tuanya. Nah, inilah yang disebut dengan imitasi. Imitasi merupakan suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain, seperti yang dilakukan kedua anak tersebut. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa orang yang mirip dengan idolanya. Ada yang mirip dengan pemain sepak bola, ada yang mirip seperti boneka Barbie, ada yang mirip dengan Superman. Mereka mengubah dirinya menjadi identik atau sama seperti idolanya. Nah, ini disebut dengan identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Bagaimana dengan kalian? Apakah ingin menjadi seperti idola kalian? Itu disebut dengan identifikasi. Apakah kalian pernah pergi ke dokter? Pada saat kita pergi ke dokter memeriksakan kesehatan kita, dokter akan selalu memberikan nasihat dan masukan-masukan agar kita selalu menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup kita agar menjadi lebih sehat. Di situ peran dokter adalah mensugesti pasiennya agar pasien ini terpengaruh dan menjaga kehidupannya agar tetap sehat. Itu merupakan bagian dari sugesti.
Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contoh lain misalnya saat seorang ibu memberikan pandangan kepada anaknya. Dia memberikan contoh, nasihat, itu merupakan bagian dari sugesti. Pernahkah kalian merasa sedih saat ada orang lain yang tertimpa musibah atau bencana? Perasaan yang ada di dalam diri kita itu disebut dengan simpati, di mana itu merupakan bagian dari kemampuan diri untuk merasakan seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami, apa yang diderita oleh orang lain, sehingga kita berkeinginan untuk membantu orang tersebut. Misalnya terjadinya bencana banjir, maka kita akan berusaha untuk menolong mereka, baik tidak harus menggunakan harta tetapi juga bisa menggunakan tenaga. Atau kita bisa memberikan bantuan obat-obatan, pakaian, dan yang lainnya.